Azan merupakan panggilan untuk mengajak umat Islam mendirikan ibadah sholat. Kalimat-kalimat dalam azan tak hanya berupa ajaran beribadah, tetapi juga mencakup esensi iman, mengungkapkan praktik Islam, bentuk ibadah, dan salah satu simbol kolektif Islam. Azan dilantunkan di awal setiap masuk waktu ibadah sholat dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang dapat melantunkannya dengan baik. Ngomong-ngomong soal azan nih, apakah kalian tahu sejarah azan bagaimana? Bagi yang belum tahu, simak video ini ya, supaya kalian jadi tahu sejarahnya. Azan tersebut diperdengarkan sebagai pertanda telah memasuki waktu sholat, seperti waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seruan azan merupakan panggilan suci yang mengajak setiap kaum muslimin yang terhanyut dalam aktivitas duniawinya untuk berhenti sejenak dan bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah sholat. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah azan. Penasaran? Tonton terus video ini ya! Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dengan klik tanda lonceng dan aktifkan notifikasinya supaya terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Sejarah dan pensyariatan azan ternyata berasal dari mimpi sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid. Allah Ta'ala memberi isyarat tentang panggilan azan lewat mimpi sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut At-Tabari, kata azan secara bahasa diartikan dengan anida yang berarti memanggil atau menyeru. Bisa juga diartikan dengan al-i'lam yang berarti memberitahu atau pemberitahuan. Maka orang yang memanggil atau menyeru azan disebut muazin. Namun, secara istilah fuqaha, azan adalah pemberitahuan perihal masuknya waktu sholat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang maksurah dengan cara yang khusus. Mushoah Fikih Kuwaitiyah, pengajar Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Muhammad Said Muhaddir, menceritakan asal mula azan dan pensyariatannya, menukil riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan lainnya. Dikisahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sampai di Madinah setelah hijrah melakukan musyawarah bagaimana memberitahu dan mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat di masjid. Sebagian sahabat memberi usul dengan menghidupkan api pada setiap waktu sholat, sehingga mereka yang melihatnya dari jauh bisa saling mengingatkan bahwa waktu sholat telah tiba. Namun Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Ada lagi yang memberi usul dengan meniup buk atau dalam riwayat Al-Bukhari, kemudian koren dalam riwayat Muslim dan An-Nasai, pun atau syabdur dalam riwayat Abu Daud, yang menunjuk arti sebuah alat yang ditiup lalu kemudian darinya keluar suara. Dalam bahasa familiar orang-orang sekarang menyebutnya terompet. Tapi Rasulullah SAW tidak menyukainya. Beliau mengatakan bahwa huwa min amril Yahud, trompet itu bagian dari perkara orang-orang Yahudi. Lalu ada juga yang memberi usul agar diperdengarkan suara nakus dengan cara kayu besar dan panjang dipukulkan dengan kayu kecil agar keluar suara. Namun, lagi-lagi Rasulullah SAW tidak mengiyakan. Kata beliau, yang demikian sudah sering digunakan oleh orang-orang Nasrani. Musyawarah pada hari itu belum menghasilkan sebuah keputusan. Lalu Rasulullah dan para sahabat pergi dan perkara ini dijadikan PR bersama. Kata Ustaz Muhammad Said Muhaddir, dilansir dari Rumah Fikih, selang beberapa hari sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya beliau bercerita
melihat seorang membawa nakus, lalu beliau bertanya, "Wahai hamba Allah, maukah Anda menjual nakus itu?" "Untuk apa?" tanya laki-laki di dalam mimpi tersebut. "Mau kami gunakan untuk memanggil orang-orang sholat," jawab Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. "Kalau begitu, maukah Anda saya beritahu cara yang lebih baik untuk mengajak orang-orang sholat?" sahutnya. "Dengan senang hati," jawab Abdullah bin Zaid. Laki-laki itu kemudian mengajarkan lafaz azan. Kemudian, lelaki itu mengajarkan Abdullah bin Zaid lafal azan yang kini dipakai oleh umat muslim. Setelah selesai mengajarkan lafal azan kepada Abdullah bin Zaid, laki-laki itu juga mengajarkan lafal yang harus dibaca ketika sholat sudah hendak dilaksanakan atau iqomah. Esok paginya, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. "Sungguh ini adalah mimpi yang benar, insya Allah," sabda Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz azan ini kepada Bilal agar Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat itu. Tatkala sahabat Bilal pertama kali melantunkan azannya, Umar bin Khattab yang waktu itu sedang berada di rumah buru-buru mendatangi masjid. Sesampainya di masjid, Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, sungguh saya juga melihat apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpi." Usut punya usut, ternyata Umar bin Khattab 20 hari sebelum ini sudah bermimpi persis seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Demikian awal mula disyariatkannya azan yang diambil dari banyak riwayat. Azan adalah panggilan ibadah bagi umat Islam untuk mendirikan sholat fardu. Panggilan azan dikumandangkan setiap memasuki waktu sholat 5 waktu. Apabila azan digunakan untuk panggilan sholat, iqomah adalah seruan untuk segera menunaikan sholat. Suara azan yang berkumandang 5 kali sehari semalam ini tidak pernah berhenti. Ia akan terus bergema susul menyusul secara bergantian dari satu masjid menuju masjid lainnya, dari satu negeri berpindah menuju belahan bumi lainnya, terus-menerus berputar sampai datangnya hari kiamat. Nah, untuk membuat tanda bahwa telah memasuki waktu sholat dan mengajak umat Islam mendirikan ibadah sholat, Rasulullah beserta para sahabat bermusyawarah dengan susah. Masa kita cuma mendengarkan saja malah abai, cuek, bahkan pura-pura tidak mendengar. Wah, rugi sekali ya. Yuk, sesibuk apapun kita segera menunaikan sholat ketika sudah mendengar azan. Sholatlah sebelum disolatkan.